Pelajaran 1, maaf saya terlambat 15 menit. Anna, maaf aku terlambat 15 menit. Sesuatu yang tak terduga muncul. Tidak masalah, John. Hidup terjadi, dan penundaan bisa dimengerti. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja sekarang. Aku minta maaf karena membuatmu menunggu. Tidak apa-apa, John. Jangan khawatir tentang hal itu. Apakah ada sesuatu yang perlu kita bahas atau diskusikan? Tidak juga, saya pikir kita semua terjebak. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda bagikan atau bicarakan? Tidak ada yang spesifik terlintas dalam pikiran saat ini. Aku hanya senang semuanya baik-baik saja. Terima kasih atas pengertiannya, Anna. Saya menghargai fleksibilitas Anda. Selamat datang, John. Kita semua memiliki saat-saat ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Mari kita bergerak maju dan fokus pada saat ini. Pelajaran 2, saya pikir saya mungkin kehilangan ponsel saya. Anna, sepertinya aku tidak bisa menemukan ponselku dimanapun. Saya pikir saya mungkin telah kehilangannya. Oh tidak, benarkah? Itu sangat disayangkan. Sudahkah Anda memeriksa semua tempat biasa, seperti saku Anda atau di sekitar rumah? Ya, aku sudah mencari kemana-mana. Saya bahkan menelusuri kembali langkah saya, tetapi masih tidak ada tanda-tanda itu. Itu membuat frustrasi. Apakah Anda mencoba menelepon ponsel Anda atau menggunakan aplikasi pelacakan untuk menemukannya? Saya melakukannya, tetapi dalam mode diam, jadi saya tidak bisa mendengarnya berdering. Dan sayangnya, saya tidak menginstal aplikasi pelacakan. Aku mengerti. Mungkin Anda dapat mencoba menghubungi penyedia layanan Anda untuk melihat apakah mereka dapat membantu melacak atau menonaktifkan telepon. Itu ide yang bagus. Saya akan menghubungi mereka segera dan melihat apakah mereka dapat membantu saya. Mudah-mudahan, mereka dapat memberikan bimbingan. Sementara itu, pastikan untuk mengubah kata sandi Anda dan mengawasi aktivitas yang mencurigakan. Poin bagus. Saya akan mengambil tindakan pencegahan tersebut untuk melindungi informasi pribadi saya. Terima kasih sudah mengingatkanku, Anna. Selamat datang, John. Kehilangan telepon bisa merepotkan, tetapi ingat, itu hanya perangkat. Yang penting adalah tetap aman dan terjamin. Kau benar, Anna. Ini hanya kemunduran sementara. Saya akan fokus untuk tetap aman dan menemukan solusi. Terima kasih atas dukungan Anda. Pelajaran 3, ada masalah dengan pasokan air kita akhir-akhir ini. Anna, ada masalah dengan pasokan air kita akhir-akhir ini. Kami telah mengalami tekanan air yang rendah dan terkadang tidak ada air sama sekali. Oh tidak, itu tidak nyaman. Sudahkah Anda melaporkannya ke perusahaan air atau manajemen gedung? Ya, saya sudah memberitahu mereka tentang masalah ini. Mereka mengatakan mereka sedang berupaya memperbaikinya, tetapi butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan. Itu bisa membuat frustrasi. Sementara itu, apakah Anda memiliki rencana cadangan untuk air? Saya telah menyimpan beberapa botol air untuk berjaga-jaga. Ini tidak banyak, tetapi harus membantu dalam keadaan darurat. Pemikiran yang bagus. Itu selalu bijaksana untuk memiliki persediaan cadangan. Sudahkah Anda mempertimbangkan alternatif lain seperti menggunakan air dari sumber terdekat atau menghubungi layanan pengiriman air? Saya belum menjelajahi opsi itu. Saya akan melihat sumber air terdekat dan melihat apakah layanan pengiriman tersedia di daerah kami. Itu ide yang bagus. Sangat penting untuk memiliki akses ke air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Beritahu saya jika Anda memerlukan bantuan dengan pencarian Anda. Terima kasih, Anna. Saya menghargai dukungan Anda. Semoga masalah pasokan air segera teratasi.
Selamat datang, John. Saya berharap begitu juga. Tetap terhidrasi dan mari berharap untuk resolusi yang cepat. Pelajaran 4, saya mendengar rumor beredar bahwa Elsa adalah pacar baru saya. Anna, aku mendengar rumor beredar bahwa Elsa adalah pacar baruku. Hanya ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Oh, sungguh? Itu menarik. Yah, itu hanya rumor, jadi aku tidak akan terlalu memperhatikannya. Ya, kau benar. Rumor dapat menyebar dengan cepat, tetapi itu tidak menjadikannya benar. Saya hanya ingin memastikan tidak ada kebingungan. Aku mengerti. Selalu baik untuk menjernihkan hal-hal dan menghindari kesalahpahaman. Orang cenderung membuat asumsi berdasarkan gosip. Benar sekali. Saya menghargai persahabatan kami, dan saya tidak ingin ada yang membahayakan itu. Terima kasih atas pengertiannya, Anna. Tidak masalah, John. Persahabatan kita juga penting bagiku. Jangan khawatir tentang rumor. Mereka akan mati pada akhirnya. Terima kasih telah meyakinkan saya, Anna. Itu sangat berarti. Mari fokus pada persahabatan kita dan abaikan gosip. Pelajaran 5, pernahkah Anda berpikir untuk membeli buku baru untuk anak-anak kita? Anna, pernahkah Anda berpikir untuk membeli buku baru untuk anak-anak kami untuk semester mendatang? Ya, aku sudah menyelidikinya. Sangat penting untuk memiliki sumber daya yang diperlukan untuk studi mereka. Benar sekali. Apakah Anda memiliki daftar buku yang mereka butuhkan? Aku ingin memastikan kita mendapatkan semuanya tepat waktu. Ya, saya telah memeriksa situs web sekolah untuk daftar buku yang diperlukan. Aku bisa membagikannya denganmu. Itu akan sangat membantu. Apakah ada tempat atau situs web tertentu yang Anda rekomendasikan untuk membeli buku? Saya telah mendengar hal-hal baik tentang toko buku online yang menawarkan buku teks dengan harga diskon. Kami juga dapat memeriksa toko buku lokal atau melihat apakah sekolah memiliki rekomendasi. Toko buku online terdengar nyaman. Kami dapat membandingkan harga dan menemukan penawaran terbaik. Pastikan untuk memesan lebih awal untuk menghindari penundaan. Itu poin yang bagus. Kami harus memesannya segera untuk memastikan mereka tiba sebelum semester dimulai. Apakah Anda pikir kita juga harus mempertimbangkan untuk membeli buku tambahan atau panduan belajar? Mungkin perlu dipertimbangkan, terutama jika mereka dapat memberikan dukungan dan sumber daya tambahan untuk studi mereka. Kami dapat memeriksa dengan guru mereka untuk rekomendasi apapun. Ide bagus. Mari kita hubungi guru mereka dan lihat apakah ada materi tambahan yang mereka sarankan. Kedengarannya seperti rencana. Dengan demikian, kita dapat memastikan anak-anak kita memiliki semua yang mereka butuhkan untuk berhasil secara akademis. Benar sekali. Investasi dalam pendidikan mereka adalah penting. Terima kasih telah memimpin dalam hal ini, Anna. Selamat datang, John. Ini adalah upaya tim. Saya senang kita berada di halaman yang sama dalam hal pendidikan anak-anak kita. Pelajaran 6, apakah Anda ingin minum? Anna, maukah kau minum? Aku akan membuat secangkir kopi untuk diriku sendiri. Tentu, John. Kopi kedengarannya enak. Aku akan minum secangkir juga, tolong. Hebat. Bagaimana Anda mengambil kopi Anda? Gula, susu, atau yang lainnya? Sedikit susu, kumohon. Saya suka krim tapi tidak terlalu kuat. Dicatat, aku akan membuatnya seperti yang kau suka. Apakah Anda lebih suka merek atau rasa tertentu? Aku tidak terlalu pilih-pilih.
Apapun yang Anda miliki baik-baik saja dengan saya. Kejutkan aku. Baiklah, aku akan mengejutkanmu dengan sesuatu yang bagus. Biarkan aku menyiapkan kopinya. Apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain? Tidak, itu saja untuk saat ini. Terima kasih telah menawarkan, John. Aku menghargainya. Selamat datang, Anna. Ini adalah kesenangan saya. Aku akan kembali dengan kopi sebentar lagi. Pelajaran 7, apakah Anda ingin pergi dengan saya untuk tenis? Anna, kau mau ikut denganku bermain tenis? Cuacanya bagus, dan saya pikir akan menyenangkan untuk bermain beberapa putaran. Tenis terdengar seperti ide yang fantastis, John. Saya belum bermain untuk sementara waktu, tetapi saya ingin mencobanya. Itu bagus untuk didengar. Kami dapat memiliki pertandingan persahabatan dan menikmati beberapa latihan pada saat yang sama. Hitung aku. Haruskah kita membawa raket kita sendiri, atau apakah Anda punya raket tambahan? Saya punya raket tambahan, jadi jangan khawatir di sana. Pastikan untuk mengenakan pakaian yang nyaman dan membawa botol air. Akan melakukannya. Saya akan memastikan untuk berpakaian dengan tepat dan tetap terhidrasi. Jam berapa kita bertemu? Bagaimana kalau kita bertemu di lapangan tenis jam 4 sore? Itu seharusnya memberi kita cukup waktu untuk melakukan pemanasan. Kedengarannya bagus. Sampai jumpa di sana pukul 16. Mari kita bermain tenis yang menyenangkan dan energik. Benar sekali. Aku menantikannya. Sampai jumpa di lapangan, Anna. Pelajaran 8, saya mengalami sakit tenggorokan akhir-akhir ini. Anna, aku sakit tenggorokan akhir-akhir ini. Ini telah menggangguku selama beberapa hari sekarang. Oh tidak, itu tidak menyenangkan. Sudahkah Anda mencoba pengobatan atau mengambil sesuatu untuk itu? Saya telah minum teh hangat dengan madu, dan itu memberikan kelegaan sementara. Tapi rasa sakitnya terus kembali. Mungkin ada baiknya menemui dokter jika terus berlanjut. Mereka dapat menentukan penyebabnya dan memberikan perawatan yang tepat. Kau benar. Jika tidak segera membaik, saya akan membuat janji untuk memeriksanya. Ide bagus. Sementara itu, Anda juga bisa mencoba berkumur dengan air garam hangat untuk menenangkan tenggorokan Anda. Aku akan mencobanya. Terima kasih atas sarannya, Anna. Mudah-mudahan, ini membantu meringankan ketidaknyamanan. Selamat datang, John. Saya harap ini menjadi lebih baik segera. Berhati-hatilah dan istirahatkan suara Anda sebanyak mungkin. Terima kasih, Anna. Saya menghargai perhatian dan saran Anda. Aku akan tenang dan istirahat tenggorokanku. Pelajaran 9, apakah Anda akan bekerja hari ini? Anna, kau akan bekerja hari ini? Aku bertanya-tanya apakah kita bisa carpool. Sebenarnya, saya bekerja dari rumah hari ini. Saya memiliki beberapa tugas yang dapat saya selesaikan dari jarak jauh. Itu nyaman. Saya juga memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah, tetapi saya mempertimbangkan untuk pergi ke kantor untuk mengubah pemandangan. Aku mengerti. Terkadang perubahan lingkungan bisa menyegarkan. Tetapi jika Anda mau, kami masih bisa carpool di hari-hari lain. Kedengarannya seperti rencana yang bagus. Kita bisa berkoordinasi dan carpool pada hari-hari ketika kita berdua pergi ke kantor. Benar sekali. Ini adalah cara yang bagus untuk menghemat waktu perjalanan dan mengurangi jejak karbon kita. Saya sepenuhnya setuju. Plus, selalu menyenangkan memiliki teman selama perjalanan. Kita bisa mengejar ketinggalan atau mendengarkan musik bersama. Pasti.
Carpo Oling menambahkan elemen sosial ke perjalanan dan dapat membuatnya lebih menyenangkan. Mari kita rencanakan untuk masa depan. Kedengarannya bagus, Anna. Terima kasih telah mempertimbangkannya. Aku akan memberitahumu ketika aku memutuskan untuk pergi ke kantor lain kali. Sempurna, terus beritahu saya, dan kami akan berkoordinasi sesuai dengan itu. Nikmati hari Anda bekerja dari kantor atau di rumah, John. Pelajaran 10, saya baru saja membeli dompet baru untuk Anda. Anna, coba tebak? Saya baru saja membeli dompet baru untuk Anda sebagai kejutan. Oh wow, John. Itu sangat bijaksana dari Anda. Aku benar-benar tersentuh. Terima kasih. Selamat datang, Anna. Saya perhatikan dompet lama Anda mulai menunjukkan tanda-tanda keausan, jadi saya pikir sudah waktunya untuk upgrade. Itu sangat manis dari Anda untuk memperhatikan dan mengambil tindakan. Saya menghargai perhatian Anda terhadap detail. Aku senang kau menyukai isyarat itu. Saya harap dompet baru cocok dengan gaya Anda dan melayani Anda dengan baik. Saya yakin itu akan sempurna. Anda memiliki selera yang luar biasa, dan saya percaya pilihan Anda. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Saya bersemangat untuk Anda melihatnya juga. Saya tahu Anda akan mengguncangnya dengan percaya diri dan keanggunan. Terima kasih sekali lagi, John. Itu sangat berarti bagiku. Kau selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa. Dengan senang hati saya, Anna. Melihatmu bahagia membuatku bahagia. Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Pelajaran 11, dinosaurus selalu membuat saya terpesona. Anna, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya melihat dinosaurus sungguhan? Tentu saja, John. Dinosaurus selalu membuat saya terpesona. Sungguh luar biasa memikirkan makhluk purba yang berkeliaran di bumi. Saya setuju. Ukuran dan keragaman mereka membingungkan. Saya sering membayangkan bagaimana rasanya menyaksikan mereka di habitat alami mereka. Itu akan mendebarkan dan menakjubkan. Saya bahkan tidak bisa membayangkan besarnya beberapa dinosaurus yang lebih besar. Dan kesempatan untuk mengamati perilaku mereka dan memahami lebih banyak tentang kehidupan mereka akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak ilmuwan. Pasti. Sungguh menakjubkan betapa banyak yang telah kita pelajari tentang dinosaurus melalui paleontologi, tetapi masih banyak lagi yang bisa ditemukan. Itu benar. Setiap penemuan fosil baru menambah pemahaman kita tentang makhluk purba ini dan membantu melukiskan gambaran yang lebih jelas tentang dunia mereka. Saya berharap generasi mendatang bisa mengalami beberapa bentuk makhluk mirip dinosaurus, bahkan jika mereka tidak persis sama dengan yang dari masa lalu. Itu akan luar biasa. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin kemajuan teknologi bisa membawa kita lebih dekat ke kemungkinan itu. Sangat menarik untuk dipikirkan. Sampai saat itu, kita dapat terus mengagumi keajaiban dinosaurus melalui buku, museum, dan film. Benar sekali. Dinosaurus akan selalu memikat imajinasi kita dan mengingatkan kita akan keragaman kehidupan yang luar biasa sepanjang sejarah bumi. Pelajaran 12, saya suka sup jagung. Anna, apakah Anda pernah mencoba sup jagung? Saya membuat beberapa kemarin, dan ternyata sangat lezat. Oh, aku suka sup jagung. Ini salah satu favorit saya. Bagaimana Anda membuatnya? Saya menggunakan biji jagung segar, bawang merah, bawang putih, dan kaldu sayuran sebagai dasarnya. Lalu saya menambahkan beberapa bumbu dan rempah-rempah untuk rasa. Kedengarannya luar biasa. Apakah Anda mencampur sup untuk membuatnya lembut atau membiarkannya kental? Saya benar-benar melakukan kombinasi.
Saya mencampur sebagian besar sup untuk membuatnya lembut, tetapi saya memesan beberapa biji jagung untuk menambahkan sedikit tekstur. Itu ide yang bagus. Saya suka kontras antara tekstur krim dan tebal. Apakah Anda menghiasinya dengan sesuatu? Ya, saya menghiasinya dengan taburan bumbu segar cincang dan gerimis minyak zaitun. Itu menambahkan sentuhan kesegaran yang bagus. Kedengarannya seperti hidangan berkualitas restoran, John. Saya terkesan. Saya ingin mencoba sup jagung Anda kapan-kapan. Terima kasih, Anna. Aku akan dengan senang hati membuatnya untukmu. Selalu lebih menyenangkan untuk berbagi makanan lezat dengan teman-teman. Itu sangat baik dari Anda. Saya menantikannya. Beritahu saya ketika Anda berencana untuk membuatnya lagi. Akan melakukannya, Anna. Aku akan memastikan untuk memberimu peringatan. Ini akan menjadi pesta sup jagung. Pelajaran 13, cahaya di ruang tamu rusak. Anna, pernahkah Anda memperhatikan bahwa cahaya di ruang tamu rusak? Sudah berkedip dan tidak menyala dengan benar. Ya, aku juga menyadarinya, John. Ini menjadi sangat merepotkan. Kita harus memperbaikinya secepat mungkin. Saya setuju. Sangat penting untuk memiliki ruang tamu yang cukup terang, terutama di malam hari. Saya akan memanggil tukang listrik untuk datang dan melihatnya. Itu akan sangat bagus, John. Yang terbaik adalah menyerahkannya kepada para profesional untuk memastikannya diperbaiki dengan aman dan efisien. Benar sekali. Saya tidak ingin mengambil risiko masalah listrik atau kerusakan lebih lanjut dengan mencoba memperbaikinya sendiri. Keselamatan pertama, memang. Sementara itu, kita dapat menggunakan beberapa lampu tambahan atau solusi pencahayaan sementara untuk mencerahkan ruangan. Itu ide yang bagus. Kami dapat membawa beberapa lampu lantai atau lampu meja untuk memberikan pencahayaan sementara sampai lampu utama tetap. Ini akan membuat ruang tamu lebih fungsional dan nyaman. Saya menghargai tindakan cepatmu dalam hal ini, John. Tidak masalah, Anna. Saya ingin kita memiliki ruang hidup yang berfungsi dengan baik dan nyaman. Aku akan menjadwalkan kunjungan tukang listrik segera. Terima kasih, John. Pendekatan proaktif Anda sangat dihargai. Mari kita perbaiki lampu itu dan nikmati ruang tamu yang cukup terang lagi. Pelajaran 14, pernahkah Anda memikirkan kehidupan pensiun ideal Anda? Anna, pernahkah Anda memikirkan kehidupan pensiun ideal Anda? Apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda tidak lagi harus bekerja? Tentu saja, John. Saya memiliki visi pensiun yang damai dan memuaskan. Satu hal yang saya sukai adalah bepergian dan menjelajahi berbagai belahan dunia. Kedengarannya luar biasa, Anna. Bepergian adalah cara yang bagus untuk mengalami budaya baru, mencoba masakan baru, dan menciptakan kenangan abadi. Pasti. Saya juga membayangkan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman, menghargai koneksi itu dan menciptakan yang baru. Itu penting. Membangun dan memelihara hubungan adalah sesuatu yang sering kita tidak punya banyak waktu selama tahun-tahun kerja kita. Tepat. Saya juga ingin mengejar hobi dan minat yang mungkin tidak saya punya cukup waktu sebelumnya, seperti melukis atau memainkan alat musik. Itu luar biasa, Anna. Pensiun adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi dan menikmati gairah yang membawa kita sukacita dan kepuasan. Dan jangan lupa tentang menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Terlibat dalam olahraga teratur, makan dengan baik, dan memprioritaskan perawatan diri sangat penting. Benar sekali.
Mempertahankan kesehatan fisik dan mental yang baik akan memungkinkan kita untuk sepenuhnya menikmati dan memanfaatkan tahun-tahun pensiun kita sebaik-baiknya. Setuju, John. Pada akhirnya, kehidupan pensiun ideal saya adalah tentang menemukan keseimbangan antara relaksasi, eksplorasi, dan pertumbuhan pribadi. Kedengarannya seperti rencana pensiun yang menyeluruh dan memuaskan, Anna. Saya harap kita berdua bisa menjalani pensiun ideal kita ketika saatnya tiba. Pelajaran 15, saya perhatikan Anda mendapat potongan rambut baru. Hei Anna, aku perhatikan kau punya potongan rambut baru. Kelihatannya hebat. Terima kasih, John. Ya, saya memutuskan untuk mengubah keadaan sedikit. Saya ingin gaya yang lebih pendek untuk musim panas. Ini cocok untukmu. Apakah Anda pergi ke salon rambut biasa Anda? Tidak, sebenarnya, saya mencoba salon baru kali ini. Saya mendengar mereka memiliki stylist berbakat yang berspesialisasi dalam potongan trendy. Itu keren. Apakah Anda memiliki gaya tertentu dalam pikiran? Saya menunjukkan kepada stylist gambar potongan rambut bob yang saya sukai. Kami mendiskusikannya, dan dia juga membuat beberapa saran. Bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh proses? Butuh waktu sekitar 1 jam. Stylist sangat teliti dan meluangkan waktu untuk memastikan itu tepat. Saya bisa mengatakan dia melakukan pekerjaan yang fantastis. Rambut Anda terlihat sangat ramping dan bergaya. Terima kasih, John. Saya sangat senang dengan hasilnya. Rasanya lebih ringan dan lebih mudah dikelola juga. Saya mungkin mempertimbangkan untuk memotong rambut sendiri. Adakah rekomendasi untuk salon yang bagus? Tentu, saya bisa memberi Anda nama salon yang saya kunjungi. Mereka memiliki beberapa stylist berbakat, sehingga Anda dapat memilih yang Anda suka. Itu akan bagus. Aku akan memeriksanya. Terima kasih atas rekomendasinya, Anna. Selamat datang, John. Saya yakin Anda akan menemukan stylist hebat di sana. Beritahu saya bagaimana kelanjutannya. Akan melakukannya. Terima kasih lagi, Anna. Nikmati potongan rambut baru Anda. Terima kasih, John. Sampai ketemu nanti. Pelajaran 16, pernahkah Anda memperhatikan tren mode baru tahun ini? Hei Anna, apakah Anda memperhatikan tren mode baru tahun ini? Ya, pasti. Salah satu tren yang saya lihat adalah blazer kebesaran. Mereka tampaknya ada di mana-mana. Oh, sungguh? Kedengarannya menarik. Saya belum pernah mencoba gaya itu sebelumnya. Bagaimana mereka terlihat? Mereka memberikan suasana santai dan sedikit maskulin. Anda bisa memasangkannya dengan jeans atau rok untuk tampilan yang chic. Itu keren. Ada tren lain yang menarik perhatian Anda? Ya, topi bucket telah membuat comeback. Mereka bagus untuk menambahkan sentuhan kasual dan menyenangkan pada pakaian. Topi ember? Ya, saya ingat mereka dari tahun 90-an. Sangat menarik bagaimana tren mode berputar kembali. Benar sekali. Tren lainnya adalah sepatu kets tebal berwarna-warni. Mereka menambahkan semburan warna dan suasana sporty pada pakaian apapun. Aku pernah melihat orang memakai itu. Mereka pasti menonjol. Ada tren untuk pakaian formal? Yah, saya perhatikan bahwa blazer bludru cukup populer untuk acara-acara formal. Mereka memberikan sentuhan kemewahan dan kecanggihan. Blazer bludru terdengar berkelas. Saya mungkin mempertimbangkan untuk mendapatkannya untuk acara khusus.
Terima kasih atas tipnya, Anna. Selamat datang, John. Tren mode bisa menyenangkan untuk dijelajahi. Ada yang menarik perhatian Anda akhir-akhir ini? Saya telah melihat banyak pola tie-dye pada kaos dan hoodie. Ini membawa kembali nuansa retro dan menambahkan sedikit keunikan. Oh, aku suka tie-dye. Ini cara yang bagus untuk menambahkan beberapa warna dan individualitas ke lemari pakaian Anda. Pasti. Ini percakapan yang menyenangkan, Anna. Saya akan mengawasi tren ini. Begitu juga di sini, John. Fashion selalu berkembang. Nikmati bereksperimen dengan gaya baru. Pelajaran 17, sudahkah Anda membaca buku komik populer akhir-akhir ini? Hei Anna, apakah Anda sudah membaca buku komik populer akhir-akhir ini? Ya, saya telah ketagihan pada seri Infinity Gauntlet. Ini adalah bagian dari Marvel Universe dan sangat menawan. Ah, aku pernah mendengar hal-hal baik tentang yang satu itu. Ini tentang sarung tangan kuat yang memberi pemakainya kemampuan luar biasa, bukan? Tepat, Thanos, penjahat utama, berusaha mengumpulkan semua Infinity Stones untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Alur ceritanya intens. Kedengarannya seperti bacaan yang mendebarkan. Akhir-akhir ini saya pernah mengikuti seri Watchmen. Ini adalah novel grafis yang gelap dan kasar dengan karakter yang kompleks. Oh, aku pernah mendengar tentang Watchmen. Ia dikenal karena eksplorasi mendalam tentang masalah moral dan etika, bukan? Ya, itu tepat. Ini menyelidiki kompleksitas pahlawan super dan konsekuensi dari tindakan mereka. Kedengarannya menarik. Aku harus memeriksanya. Pernahkah Anda menemukan komik penting lainnya? Nah, seri Saga sangat direkomendasikan kepada saya. Ini adalah opera luar angkasa dengan campuran elemen fiksi ilmiah dan fantasi. Saya juga pernah mendengar hal-hal hebat tentang Saga. Ini dikenal karena pembangun dunia yang unik dan karakternya yang menarik. Benar sekali. Itu ada di daftar bacaan saya juga. Ada komik lain yang pernah Anda nikmati? Saya telah mengikuti seri Miss Marvel. Ini tentang seorang gadis remaja bernama Kamala Khan yang menemukan dia memiliki kekuatan pengubah bentuk. Kedengarannya seperti seri yang menyenangkan dan memberdayakan. Representasi dalam komik sangat penting. Pasti. Sungguh menyegarkan melihat beragam karakter menjadi sorotan. Jadi, ada rekomendasi lain? Nah, Batman, The Killing Joke, adalah klasik. Ini adalah film thriller psikologis yang menggali kisah asal Joker. Ah, aku pernah mendengar tentang yang itu. Batman dan Joker selalu memiliki dinamika yang intens. Saya akan menambahkannya ke daftar saya. Hebat! Saya harap Anda menikmatinya. Sangat menyenangkan mendiskusikan komik denganmu, Anna. Demikian juga, John. Komik memiliki media mendongeng yang kaya. Selamat membaca. Pelajaran 18. Pernahkah Anda berkemah selama beberapa hari? Hei Anna, apakah Anda pernah berkemah selama beberapa hari? Ya, saya punya. Saya suka menghabiskan waktu di alam. Ini adalah cara yang bagus untuk melepas lelah dan melepaskan diri dari hiruk-pikuk sehari-hari. Kedengarannya luar biasa. Aku sudah berpikir untuk pergi berkemah selama 3 hari. Apakah Anda punya tips? Tentu. Pertama, buat daftar barang-barang penting seperti tenda, kantong tidur, peralatan memasak, dan makanan. Ide bagus.
Bagaimana dengan lokasinya? Adakah rekomendasi untuk perjalanan berkemah 3 hari? Carilah perkemahan dengan fasilitas seperti toilet dan sumber air. Ini akan membuat masa tinggal Anda lebih nyaman, terutama jika ini pertama kalinya Anda. Itu masuk akal. Saya akan mencari perkemahan yang menawarkan fasilitas tersebut. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan selama 3 hari? Ada banyak pilihan. Anda dapat pergi hiking, memancing, atau bahkan piknik di tempat yang indah. Pastikan untuk memeriksa peraturan setempat dan pedoman keselamatan. Hiking terdengar hebat. Saya akan mengemas beberapa sepatu dan pakaian yang nyaman untuk itu. Bagaimana dengan makan selama perjalanan? Rencanakan makanan sederhana yang mudah disiapkan. Anda dapat membawa makanan prakemasan, sandwich, dan makanan ringan. Jangan lupa untuk membawa air secukupnya juga. Dicatat, saya akan membuat rencana makanan dan berkemas sesuai dengan itu. Apakah ada hal lain yang harus saya ingat? Ingatlah untuk membawa obat nyamuk, tabir surya, dan kotak P3K. Selalu lebih baik untuk bersiap menghadapi situasi apapun. Saya akan menambahkan item tersebut ke daftar periksa saya. Terima kasih atas sarannya, Anna. Saya menantikan perjalanan berkemah. Selamat datang, John. Saya yakin Anda akan memiliki waktu yang fantastis. Nikmati 3 hari Anda di alam. Pelajaran 19, saya tidak sengaja memecahkan segelas air. Anna, coba tebak apa yang terjadi sebelumnya. Saya tidak sengaja memecahkan segelas air. Oh tidak, benarkah? Itu sangat disayangkan. Apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Untungnya, saya tidak terluka. Tapi sekarang aku punya kekacauan untuk dibersihkan. Aku bisa membayangkan. Pecahan kaca bisa rumit. Pastikan untuk mengenakan sarung tangan dan gunakan sapu dan tempat debu untuk membersihkannya dengan hati-hati. Saran yang bagus. Aku akan lebih berhati-hati. Ini hanya membuat frustrasi karena saya menantikan untuk menikmati segelas air itu. Aku mengerti. Namun kecelakaan terjadi. Berhati-hatilah saat menangani barang pecah belah di masa depan. Pasti. Saya akan mencoba untuk lebih berhati-hati. Apakah Anda punya tips untuk mencegah kecelakaan seperti ini? Satu hal yang dapat Anda lakukan adalah menempatkan gelas Anda di permukaan yang stabil, jauh dari tepi. Juga, coba gunakan kacamata tahan pecah atau plastik jika Anda khawatir tentang kerusakan. Itu ide yang cerdas. Aku akan mengingatnya. Terima kasih atas tipnya, Anna. Selamat datang, John. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tidak, itu saja untuk saat ini. Aku akan membersihkan kekacauan dan lebih berhati-hati lain kali. Kedengarannya seperti rencana. Berhati-hatilah dan beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan. Pelajaran 20, saya mengalami masalah dengan komputer saya. Hei Anna, saya mengalami masalah dengan komputer saya. Saya tidak bisa membuka file yang saya butuhkan. Oh tidak, itu membuat frustrasi. Apa jenis file itu? Ini adalah dokumen Word yang telah saya kerjakan selama berhari-hari. Saya benar-benar perlu mengaksesnya. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Sudahkah Anda mencoba langkah pemecahan masalah? Saya belum mencoba banyak. Saya restart komputer saya, tetapi itu tidak membantu. Ada saran? Satu hal yang dapat Anda coba adalah memeriksa apakah Anda memiliki cadangan file. Terkadang,
Versi sebelumnya disimpan secara otomatis. Itu ide yang bagus. Saya akan memeriksa folder cadangan segera. Mudah-mudahan, saya dapat menemukan versi file yang lebih lama. Pilihan lain adalah mencoba membuka file di komputer yang berbeda atau menggunakan perangkat lunak lain yang mendukung dokumen Word. Aku tidak memikirkan itu. Saya akan mencobanya dan melihat apakah itu berhasil. Terima kasih atas sarannya, Anna. Selamat datang, John. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menghubungi dukungan teknis untuk bantuan lebih lanjut. Itu poin yang bagus. Jika semuanya gagal, saya akan menghubungi mereka. Mudah-mudahan, itu tidak akan sampai pada itu. Saya berharap begitu juga. Kehilangan file penting bisa membuat frustrasi. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan lagi. Tentu saja, Anna. Saya menghargai saran Anda. Saya akan terus memperbarui Anda tentang bagaimana kelanjutannya. Pelajaran 21, apakah rumit untuk mengajukan pinjaman? Hai Anna, bagaimana harimu? Hai John, ini berjalan dengan baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Aku juga baik. Hei, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah rumit untuk mengajukan pinjaman? Yah, ini bisa tampak sedikit berlebihan pada awalnya, tetapi tidak harus terlalu rumit. Itu tergantung pada jenis pinjaman dan pemberi pinjaman. Aku mengerti. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman usaha kecil, dan saya tidak yakin harus mulai dari mana. Itu masalah umum, John. Langkah pertama adalah meneliti pemberi pinjaman yang berbeda dan memahami persyaratan pinjaman mereka. Saya pasti akan melakukan penelitian dan membandingkan opsi yang tersedia. Apakah ada dokumen atau kriteria khusus yang perlu saya siapkan? Setiap pemberi pinjaman mungkin memiliki persyaratan yang berbeda, tetapi umumnya mereka akan meminta informasi pribadi dan keuangan Anda, seperti laporan laba rugi, riwayat kredit, dan rencana bisnis jika itu untuk pinjaman bisnis. Itu masuk akal. Saya akan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dan memastikan catatan keuangan saya beres. Itu pendekatan yang bagus, John. Bersiap akan membuat prosesnya lebih lancar. Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan untuk menghubungi pemberi pinjaman secara langsung untuk mengajukan pertanyaan spesifik apapun yang mungkin Anda miliki. Itu saran yang bagus, Anna. Saya akan menghubungi mereka untuk mengklarifikasi keraguan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan pinjaman. Bagus. Ingat, penting untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan pinjaman sebelum melanjutkan. Benar sekali. Saya akan memastikan untuk meninjau persyaratan dengan cermat dan meminta klarifikasi jika diperlukan. Itulah caranya, John. Mengajukan pinjaman bisa menjadi langkah besar, tetapi dengan penelitian dan persiapan menyeluruh, itu menjadi lebih mudah dikelola. Terima kasih atas sarannya, Anna. Saya merasa lebih percaya diri sekarang karena saya memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang diharapkan. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantu. Semoga sukses dengan aplikasi pinjaman Anda. Terima kasih, Anna. Saya menghargai dukungan Anda. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga, John. Berhati-hatilah dan bicaralah dengan Anda segera. Selamat tinggal untuk saat ini, Anna. Selamat tinggal, John. Pelajaran 22, bagaimana hari Anda di tempat kerja? Hai Anna, bagaimana harimu di tempat kerja? Hai John. Itu adalah hari yang sibuk, tetapi secara keseluruhan, itu berjalan dengan baik.
Bagaimana denganmu? Itu cukup bagus juga. Hei, saya ingin bertanya, apakah Anda punya waktu setelah bekerja hari ini? Sebenarnya, saya punya waktu luang setelah bekerja. Ada apa? Saya bertanya-tanya apakah Anda ingin minum secangkir kopi atau mungkin berjalan-jalan di taman. Kedengarannya bagus, John. Saya akan menikmati secangkir kopi dan percakapan yang baik. Hebat, ada kafe yang nyaman di dekatnya. Kita bisa bertemu di sana setelah bekerja. Apakah itu berhasil untuk Anda? Benar sekali. Jam berapa kita harus bertemu? Bagaimana dengan jam 6 sore? Itu seharusnya memberi kita cukup waktu untuk bersantai dan mengobrol sebelum terlambat. Kedengarannya sempurna, John. Sampai jumpa di kafe jam 6 sore. Saya menantikannya. Demikian juga, Anna. Akan menyenangkan untuk bersantai dan mengejar ketinggalan. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa nanti, John. Selamat beristirahat hari ini. Kau juga, Anna. Berhati-hatilah sampai saat itu. Selamat tinggal untuk saat ini, John. Selamat tinggal, Anna. Pelajaran 23, saya bertanya-tanya apakah Anda ingin pergi ke pusat perbelanjaan dengan saya. Anna, aku bertanya-tanya apakah kau ingin pergi ke pusat perbelanjaan denganku nanti. Apakah Anda ingin pergi? Tentu, John. Kedengarannya menyenangkan. Aku bisa menggunakan terapi retail. Hebat. Ada beberapa toko yang ingin saya periksa. Kita bisa makan siang di sana juga jika kau mau. Kedengarannya seperti rencana, John. Saya selalu siap untuk makanan enak dan menelusuri toko. Mengagumkan. Haruskah kita bertemu di pusat perbelanjaan sekitar jam 2 sore? Kedengarannya bagus, John. Pukul 14 bekerja untuk saya. Aku akan menemuimu di sana. Sempurna, saya akan menantikannya. Sampai jumpa, Anna. Sampai jumpa, John. Selamat bersenang-senang sampai saat itu. Terima kasih, Anna. Hati-hati. Kau juga, John. Selamat tinggal untuk saat ini. Selamat tinggal, Anna. Pelajaran 24. Ada diskon khusus di supermarket hari ini. Hei, aku ingin memberitahumu bahwa ada diskon khusus di supermarket hari ini. Oh, sungguh? Itu mengasyikkan. Diskon macam apa yang kita bicarakan? Ini adalah penawaran beli satu dapat satu gratis untuk berbagai barang belanjaan, termasuk makanan ringan dan minuman. Kedengarannya seperti hal yang bagus, John. Saya bisa membeli beberapa makanan ringan untuk minggu ini. Pasti, ini adalah kesempatan yang baik untuk menghemat uang dan mendapatkan suguhan favorit kami. Hitunglah aku, John. Saya akan mampir ke supermarket setelah bekerja dan memanfaatkan diskon. Mengagumkan, aku akan menemuimu di sana. Akan menyenangkan untuk berbelanja bersama dan mungkin menemukan beberapa barang baru. Kedengarannya seperti rencana, John. Mari kita bertemu di supermarket sekitar pukul 17.30. Apakah itu berhasil untuk Anda? Sempurna, Anna. Pukul 17.30 sore itu. Sampai jumpa di sana. Hebat. Menantikannya. Sampai jumpa, John. Sampai jumpa, Anna. Semoga hari yang fantastis sampai saat itu. Kau juga, John. Hati-hati.
Selamat tinggal untuk saat ini, Anna. Selamat tinggal, John. Pelajaran 25. Apakah Anda pernah ke mall akhir-akhir ini? Apa kau ke mall akhir-akhir ini, Anna? Ya, saya pergi ke sana kemarin. Itu sangat ramai. Aku tahu, kan? Rasanya seperti semua orang memutuskan untuk berbelanja pada saat yang sama. Saya mengalami kesulitan menemukan tempat parkir. Dan begitu masuk, sulit untuk bergerak. Aku merasakan hal yang sama. Lorong-lorong penuh sesak, dan ada antrean panjang di setiap toko. Saya harus menunggu beberapa saat hanya untuk mencoba beberapa pakaian. Itu cukup membuat frustrasi. Aku bisa membayangkan. Sulit untuk menikmati berbelanja ketika sangat ramai. Pasti. Saya pikir saya akan mencoba pergi pada hari kerja atau pagi hari lain waktu. Itu ide yang bagus. Mungkin kurang ramai dan lebih damai selama masa-masa itu. Saya harap begitu. Jauh lebih mudah untuk menelusuri dan menemukan apa yang Anda butuhkan ketika tidak ada begitu banyak orang di sekitar. Benar sekali. Mari kita rencanakan perjalanan belanja kita sesuai untuk menghindari keramaian di masa depan. Kedengarannya seperti rencana, John. Mari kita bidik pengalaman berbelanja yang lebih tenang dan tidak terlalu sibuk. Setuju, Anna. Akan jauh lebih menyenangkan dengan cara itu. Pasti. Nah, saya akan mengingatnya untuk lain kali saya pergi berbelanja. Terima kasih atas obrolannya, John. Selamat datang, Anna. Senang mendiskusikan hal ini denganmu. Hati-hati. Kau juga, John. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga, Anna. Sampai jumpa. Pelajaran 26, kita perlu pergi ke supermarket untuk membeli lebih banyak makanan. Kita harus pergi ke supermarket untuk membeli lebih banyak makanan untuk besok. Saya setuju. Dapur kami kehabisan barang-barang penting. Menurutmu apa yang harus kita dapatkan? Ada item spesifik dalam pikiran? Kita pasti harus menyimpan buah-buahan, sayuran, dan beberapa pilihan protein seperti ayam atau tahu. Ide bagus. Kita juga bisa mendapatkan roti, susu, dan telur untuk sarapan. Ya, dan jangan lupa untuk mengambil beberapa makanan ringan dan minuman di sela-sela waktu makan. Benar, kita harus punya beberapa pilihan untuk ngemil. Bagaimana dengan perlengkapan mandi dan perlengkapan pembersih? Mari kita buat daftar apa yang kita butuhkan, termasuk perlengkapan mandi, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Itu rencana yang bagus. Kita bisa membaca daftar sebelum kita pergi ke supermarket. Dan jangan lupa untuk memeriksa diskon atau penawaran di selebaran mingguan supermarket. Benar sekali. Kami dapat menghemat uang dengan memanfaatkan penawaran tersebut. Oke, mari kita siapkan daftarnya dan rencanakan untuk pergi ke supermarket nanti hari ini. Kedengarannya seperti rencana, Anna. Kami akan memastikan kami siap untuk besok. Hebat! Saya akan mulai membuat daftar segera. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Anna. Mari kita dapatkan semua yang kita butuhkan. Pelajaran 27, berapa lama Anda masih perlu menunggu? Berapa lama Anda masih perlu menunggu? Aku tidak yakin. Garis tampaknya bergerak perlahan. Ya, ini sudah memakan waktu cukup lama. Mudah-mudahan, itu tidak akan lama lagi.
Saya berharap begitu juga. Saya memiliki jadwal yang sibuk hari ini, dan saya harus segera pergi. Aku mengerti. Menunggu bisa membuat frustrasi, terutama ketika Anda memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Tepat. Tapi terkadang, kita hanya perlu bersabar dan menunggu giliran kita. Itu benar. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih kesabaran dan meluangkan waktu sejenak untuk bersantai. Kurasa kau benar. Saya akan mencoba memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan tetap tenang. Itu adalah roh. Mungkin Anda dapat menggunakan waktu ini untuk mengejar membaca atau mendengarkan musik. Itu ide yang bagus. Saya akan mengeluarkan buku saya dan menikmati beberapa babak sambil menunggu. Kedengarannya seperti rencana. Ini akan membuat penantian lebih tertahankan dan produktif. Pasti. Terima kasih atas sarannya, John. Senang memiliki seseorang untuk diajak bicara sambil menunggu juga. Selamat datang, Anna. Aku senang bisa membantu. Kita akan melewati penantian ini bersama-sama. Ya, kita akan. Dan mudah-mudahan, itu tidak akan lama lagi. Waktu berlalu ketika Anda terlibat dalam sesuatu. Benar sekali. Sebelum Anda menyadarinya, itu akan menjadi giliran Anda. Bertahanlah di sana. Aku akan, John. Terima kasih atas dorongannya. Aku menghargainya. Tidak masalah, Anna. Kita dalam hal ini bersama-sama. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Setuju, John. Mari kita tetap positif dan sabar. Pelajaran 28, apakah kita hampir sampai? Apakah kita hampir sampai? Saya pikir begitu. Menurut GPS, kita hanya beberapa menit jauhnya. Itu bagus untuk didengar. Saya merasa lapar dan menantikan untuk mencapai tujuan kami. Aku juga. Saya tidak sabar untuk mencoba makanan di restoran baru yang telah banyak kami dengar. Sama di sini. Saya mendengar mereka memiliki ulasan luar biasa dan pilihan menu yang bagus. Selalu menyenangkan untuk mencoba tempat baru dan menemukan rasa baru. Benar sekali. Menjelajahi masakan yang berbeda adalah salah satu hal favorit saya untuk dilakukan. Punyaku juga. Saya senang kami selalu siap untuk petualangan kuliner bersama. Jelas lebih menyenangkan untuk berbagi pengalaman ini dengan seseorang. Saya setuju. Ini menambah kenikmatan dan menciptakan kenangan abadi. Kami beruntung memiliki satu sama lain sebagai mitra Foodie. Pasti. Ini dia, masuk ke tempat parkir. Kami telah tiba. Hebat. Ayo pergi dan memuaskan selera kita. Aku tak sabar. Aku juga tidak. Mari kita masuk dan menikmati makanan yang fantastis bersama. Tentu saja, Anna. Mari jadikan pengalaman bersantap ini tak terlupakan. Aku yakin itu akan terjadi, John. Ayo pergi dan nikmati beberapa makanan lezat. Mari kita lakukan, Anna. Bon appetit. Pelajaran 29, sudahkah Anda menemukan area berkemah? Sudahkah Anda menemukan area berkemah? Ya, saya pikir saya menemukannya. Koordinat GPS membawa saya ke tempat ini. Itu bagus. Apakah ini tempat yang cocok untuk berkemah? Ini terlihat menjanjikan. Dikelilingi oleh pepohonan dan memiliki ruang terbuka yang bagus untuk mendirikan tenda. Bagus. Apakah ada sumber air terdekat seperti sungai atau danau?
Ya, saya melihat sungai hanya berjalan kaki singkat dari sini. Sangat cocok untuk memancing atau berenang. Itu bonus. Kami dapat menikmati beberapa kegiatan air saat kami berkemah. Pasti. Dan bagian terbaiknya adalah bahwa daerah itu tampak damai dan jauh dari kebisingan kota. Itulah tepatnya yang kami cari, pelarian yang tenang di alam. Saya senang saya menemukan tempat berkemah ini. Sepertinya itu akan menjadi pengalaman hebat. Itu pasti benar. Kita bisa mendaki, memanggang marshmallow di atas api unggun, dan hanya bersantai. Saya tidak sabar untuk memutuskan hubungan dari dunia yang sibuk dan membenamkan diri di alam. Aku juga tidak. Akan menyegarkan untuk beristirahat dan menikmati kesederhanaan hidup di luar ruangan. Aku setuju, John. Mari kita mulai mendirikan kemah dan memanfaatkan lokasi yang indah ini sebaik-baiknya. Kedengarannya seperti rencana, Anna. Mari nikmati petualangan berkemah kami sepenuhnya. Tentu saja, John. Mari kita ciptakan kenangan yang tak terlupakan dalam pengaturan yang tenang ini. Aku menantikannya, Anna. Mari kita mulai dan merangkul semangat berkemah. Pelajaran 30. Berapa tas baru Anda? Berapa tas barumu? Itu sedang dijual, jadi saya mendapatkannya dengan harga yang bagus. Itu mengagumkan. Berapa yang Anda bayar untuk itu? Saya membayar $50 untuk itu. Awalnya $100, jadi saya mendapat diskon 50%. Itu kesepakatan yang fantastis. Anda menghemat cukup banyak uang. Ya, saya sangat senang dengan harganya. Plus, saya suka desain dan kualitasnya. Itu terlihat bagus untukmu. Anda melakukan pembelian yang cerdas. Terima kasih, John. Aku senang kau berpikir begitu juga. Pasti. Selalu menyenangkan untuk menemukan penawaran yang bagus dan mendapatkan nilai untuk uang kita. Saya setuju. Penting untuk memperhatikan pengeluaran kita dan membuat pilihan yang bijaksana. Benar sekali. Ini semua tentang menemukan keseimbangan antara kualitas dan keterjangkauan. Baiklah, John. Saya sangat senang dengan dompet baru saya. Itu sepadan dengan harganya. Aku senang mendengarnya, Anna. Nikmati menggunakannya. Terima kasih, John. Saya pasti akan melakukannya. Ini adalah salah satu aksesoris favorit saya sekarang. Aku bisa melihat mengapa. Ini sangat cocok untuk Anda.